Persembahan ini bicara tentang orang yang mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Pelayanan gak bakal dimulai dari dalam hatimu kalau bagian dalamnya tetap ada yang dipertahankan. Tahukah perintah Tuhan Yesus? Aku memberi perintah baru kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Gak pilih orang. Oh, yang ini mau saya peluk tapi bau. Sorry, peluk yang wangi. Nah, pelayanan dimulai ketika persembahan di dalam hati dimulai. Artinya ada yang harus dibuang, ada yang harus disingkirkan, ada yang harus disembelih, ada yang harus dikerat, dan ada yang harus dimiliki. Persembahan harus naik di hadapan Tuhan. Orang-orang yang persembahannya naik, apa yang terjadi? Pelayanannya jalan di hadapan Tuhan. Pelayanannya diperhitungkan Tuhan. Orang lain gak mau mengerjakan, tapi saya tahu orang-orang yang telah mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia akan tetap melakukannya. Walaupun seorang diri, walaupun tidak ada yang memperhatikan, gak ada yang melihatnya, tapi dia tahu Bapakku di tempat yang tersembunyi melihat, memperhatikan, menilik bagian dalam. Karena itu persembahan harus muncul dari dalam hidupmu. Kekristenan itu ujungnya bukan berapa banyak karunia yang kau punya. Kekristenan itu bukan tentang jumlah jemaat yang kita layani. Juga bukan setahun berapa banyak kamu khotbah. Bukan. Kekristenan itu ujungnya belas kasihan. Makanya pada zaman hari-hari terakhir ini, dalam penghakiman itu, Matius 25 menuliskan, akan dipisahkan antara kambing dan domba. Kepada kambing dan kepada domba Tuhan memisahkan di kanan dan di kiri. Lalu kepada yang domba, ketika aku lapar, mereka berkata, kapan kau lapar? Ketika aku haus, kapan engkau haus? Ketika aku telanjang, kapan kau telanjang, Tuhan? Apa yang kamu lakukan kepada hambaku yang paling hina, engkau lakukan untuk aku. Biarlah engkau ditemukan semua sebagai orang-orang yang mengalir belas kasihan Tuhan. Belas kasihan itu mengalir. Dan saya tahu kasih itu gak pernah gagal. Kasih itu gak pernah gagal. Mengalirkanlah belas kasihan ilahi kepada banyak orang, supaya genap firman Tuhan tadi, makin lama makin kuat menuju Sion. Kapan persembahan itu dimulai? Jawabannya, persembahan dimulai ketika penyembahan dimulai. Lalu apa artinya penyembahan? Apakah penyembahan itu tentang nyanyi, tentang tampil, tentang seragam, tentang WL, tentang singer, tentang pemain musik? Apakah penyembahan itu tentang bahasa roh, menyanyi dalam bahasa roh? Penyembahan bukan tentang itu. Penyembahan itu mengandung ketaatan, mengandung ketundukan, dan mengandung kepasrahan. Ketika kita banyak menyembah, tapi hidupmu tidak mengeluarkan ketaatan, kau tidak sedang menyembah. Ketika kau banyak menyembah, tetapi tidak muncul ketundukan, engkau tidak sedang menyembah. Ketika engkau sedang banyak menyembah, tapi tidak muncul kepasrahan, engkau juga tidak sedang menyembah. Penyembah itu muncul dalam dirinya, ketaatannya itu muncul, kentara, terlihat, terasa, berasa. Ketaatannya, ketundukannya kepada kehendak Tuhan, dan kepasrahannya kepada yang Tuhan mau. Ketaatan itu harus menjadi ciri. Ketundukan itu harus menjadi tanda.
kepasrahan itu harus menjadi hal yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Itu adalah penyembah. Penyembah ujungnya keharuman. Perkara-perkara harum adalah perkara-perkara yang Tuhan suka. Keharuman itu yang dirindukan oleh Tuhan.